Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani, dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, ini aktif AKP. Berarti lebih regenerasi sel. Oh, regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya. Pokoknya keluarganya Raffi lah. Saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya sendiri? Sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis sepertinya papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus ini normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Pekerjaannya. Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof waktu itu? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obat yang? Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan?
atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah, kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui listrikan tubuh, gitu loh. Listrikan serius. Iya, listrikan tubuh. Kita kan manusia, kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh, dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Jadi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kak atau? Dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Bati, yang Bati ini, ya Bati ya trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya nonton satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Emang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi ini metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif. Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. suka, Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya kan, itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel yang membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapkan. Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat.
Karena memang kalau kalian pengen tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri ya. Berapa kalau di luar sama sekarang kalau Indonesia? Kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia ketahui sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya, saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Itu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, ya lah. Oke. Pasti ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya. Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede. Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai Oh nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Oh ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED. Prof, M besar, berarti kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya kayak gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh, Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, maaf. Iya mama. Langsung pakai siap. apa? Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad.
Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah, akhirnya pagi dikabari, ditangani, dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna. Ini aktif AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul. Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia. Terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Gitu. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara lagi itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Padahal cepat dia, cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya Ya normal. iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak sedang suaranya itu Raffi. Ada konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan, sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih, listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat kapan sekarang kan, tetap muda kan, cool kan? Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Oh, dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati, yang Bati ini, ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, tetap cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya nonton satu di Amerika, menang loh dia.
Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang, apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya, jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif. Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya, di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakangnya, Iya. skoliosis atau gimana? ANP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya kan, itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Mak bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Oh, jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri ya. Berapa? Kalau di luar sama sekarang kalau di Indonesia kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia kan tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Jauh harganya jauh, misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya, saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesai. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya.
Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, ya lah. Oke. Tapi ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya, Sama. profesor, dokter, DR gede. Dokter Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Enggak pakai P Supriyatna. oh ini Ya, itu pakai Y dong. oh pakai Oh, nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh, bener kayak tadi. Iya. Kalau ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED Prof, M besar berarti kalau di Indonesia bisa ratusan juta ya, Prof? Iya, ini saya gitu. M-nya besar Hah? M besar M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. oh malah Iya mama. Langsung ke case ya? apa regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu, nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul. Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin, Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini. Waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada
perawatan beberapa di rumah sakit terutama di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya, bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kayaknya semua namanya di artis sepertinya papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh gitu. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus ini normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Pekerjaannya. nah makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Waktu itu? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk misalkan kita bicara dengan medis lain, diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui listrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan, sorry. Iya, listrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih, listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat kapan sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati yang Bati ini, ya Bati ya anak trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang, apa ada yang harus dibenahin? Ada dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu dari dalam kan. Nah, ternyata seorang Luna gini gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga? Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis aja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi gitu. Cuman dasarnya mungkin kalau saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak? Enggak. Cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel.
pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Jadi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri ya? Berapa nih? Kalau di luar sama sekarang Indonesia kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya? Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia yang tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan tadi masih bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, lah. Oke. Tapi ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya. Sama. Profesor. Dokter. DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini Enggak pakai P Supriyatna. Oh ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh pakai. oh nggak ada i-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Oh ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBD.
Prof, M besar, berarti kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, ini saya kayak gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MB, ED kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh, Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. oh malah Iya mama. Langsung aja sih. apa regenerasi Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul. Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit terutama di Indonesia. Terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan tuh Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Gitu. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat dia.
cepat lah, Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya Ya normal. iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 itu bed rest, bukan belahan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan, sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih, listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kak atau? Oh, dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati, yang Bati ini, ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau salah itu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu tuh dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya kan aja. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. suka, Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Mak bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter objin, dokter ortopedi, lengkap di situ.
Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin. Oh, jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa kalau di luar sama sekarang kalau di Indonesia? Kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa? Satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya? Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia kan tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh, misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya, saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berusaha dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Oke. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya, Sama. profesor, dokter, DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai. Oh nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Kalau ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED. Prof, M besar, itu di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, malah. Iya mama. Langsung nomornya. kes ya? Apa? Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini,
Pertama-tama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun. Kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu, nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, ini aktif AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang ngurus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis panggil papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas, terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? nah makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Karena cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat kapan sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk,
Kayaknya ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati. Yang Bati ini, ya Bati ya, trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Emang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu tuh dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Itu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih? Saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik. Bisa lihat saya lah. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. suka, Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa nih? Kalau di luar sama sekarang Indonesia kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia yang tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan
di sana 8, di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya, saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berusaha dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan tadi masih bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Oke. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya, Sama. profesor, dokter, DR gede. Dokter Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai Oh, nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Kalau ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED. Prof, M besar, itu di Indonesia bisa ratusan juta ya, Prof? Iya, ini saya kayak gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Heeh. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh, Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. oh malah Iya mama. Langsung nomornya. kes ya? apa? Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat diabetes 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya,
Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dedi Supriyatna. Ini Hakim AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul. Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan tuh Raffi kalau mau diregenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas, terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus sih normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? nah makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Hasil konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan serius. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan? Tetap muda kan? Cool kan? Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Oh, dia harus. Sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk. Akhirnya ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Bati yang Bati ini, ya Bati ya anak trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, satu kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya,
Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak sih? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya, di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakangnya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa nih? Kalau di luar sama sekarang kalau di Indonesia kisaran nggak disebut? Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia ketahui sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berusaha dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah
memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Oke. Raffi ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya, Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. oh ini Ya, itu pakai Y dong. oh pakai Nggak ada Y. Oh, nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh, bener kayak tadi. Iya. Oh, ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBD Prof, M besar berarti kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya gitu. M-nya besar Hah? M besar M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, malah. Iya mama. Langsung pakai siap. Apa regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya. Pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang ngurus. Mungkin bisa dijelasin, Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Gak usah lama-lama,
kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kayaknya semua namanya di artis panggil papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau diregenerasi sel ambil tindakan deh gitu. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau enggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas, terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? nah makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh, Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Padahal cepat kan Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu Raffi. Ada konsumsi atau obatnya? Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh gitu loh. Kelistrikan sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati, yang Bati ini, ya Bati ya anak trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, tapi kita belum tahu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga? Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Itu. Cuman dasarnya mungkin kalau apa sih? Saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik. Bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel.
pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa kalau di luar sama sekarang Indonesia? Kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia yang tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan tadi masih bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Oke. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya. Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai. Oh nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Oh ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. Prof, M besar, Tapi kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, ini saya kayak gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED kalau kita
SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor Prof? Izin nomor mama. Oh, malah. Iya mama. Langsung aja siap. Apa? Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia terus dia sempat bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD AKP. Berarti lebih regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya. Pokoknya keluarganya Raffi lah. Saya yang ngurus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau diregenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas, terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus itu normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 itu bed rest bukan penanganan.
Kalau enggak sih hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan serius. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih, listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan? Tetap muda kan? Cool kan? Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Oh, dia harus. Sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Bati, yang Bati ini, ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau salah itu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tentu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak sih? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakangnya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. suka, Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya, gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Mak bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter objin, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Oh, jadi memang gini,
ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa kalau di luar sama sekarang kalau di Indonesia? Kisaran nggak disebut. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia ketahui sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya, saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medisnya yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesai. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan, ngeri katanya. Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, ya lah. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya, Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini Enggak pakai P Supriyatna. Oh ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh pakai nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Oh ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBD. Prof, M besar, kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya kayak gini. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Heeh. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, maaf. Iya mama. Langsung pakai siap. Apa regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama Raffi hipotiroid jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia terus dia sempat dia bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD aktif AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya. Pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang ngurus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit terutama di Indonesia. Terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Gak usah lama-lama. Kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kan semua namanya di artis sepertinya papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus ini normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat dia, cepat kan? Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau nggak hilang suaranya itu Raffi. Ada konsumsi atau obat yang Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini? Misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh gitu loh. Kelistrikan sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat kapan sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Oh, dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya
Bati yang Bati ini ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang, apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu tuh dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih? Saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik. Bisa lihat saya lah. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak? Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya. Di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Pasti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. suka, Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel menempel. Maka saya punya plan tadi yang Mak bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin. Oh, jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, kemampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri kan? Berapa dulu? Kalau di luar sama sekarang Indonesia kisaran nggak disebutin. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia yang tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi,
Misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak masih bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, lah. Oke. Pasti ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya. Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai. Oh, nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh, bener kayak tadi. Iya. Kalau ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. Prof, M besar, berarti kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya kayak gini. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, malah. Iya mama. Langsung nomornya. kes ya. Apa? Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat bedres 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke.
Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, ini aktif AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Itu saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia. Terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kayaknya semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau diregenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat dia, cepat kan. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya Ya normal. iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obatnya? Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan reka medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh itu loh. Kelistrikan sering. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada reka medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi misalnya kayak berapa bulan sekali kak atau? Oh, dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, akhirnya ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Mbak Ati, yang Bati ini, ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang apa ada yang harus dibenahin? Oh dari ada apa? dong, kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, kan kita belum tahu tuh dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini, gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau
apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya kan. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif nggak sih? Enggak. Cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya, di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakangnya, Iya. skoliosis atau gimana? ANP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Pasti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat ya itu belum ngerti banget. Taunya makanan aja, makanan regenerasi sel. Taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya. Gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget ya khusus yang harus disiapin. Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri ya. Berapa? Kalau di luar sama sekarang kalau di Indonesia kisaran nggak disebutkan. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia kan tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesai. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak pasti bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa.
coba. Ya, Sama. profesor, profesor, dokter, DR gede. dokter, Dokter Oke. dokter Dede Supriyatna, Dede Dede Supriyatna, Dede Supriyatna, Supriyatna. Enggak pakai P, Supriyatna. Oh, ini. Ya, itu pakai Y dong. Oh, pakai Nggak ada Y. Oh, nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I, Supriyatna benar. Oh, bener kayak tadi. Iya. Kalau ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED. Prof, M besar, berarti kalau di Indonesia kisar ratusan juta ya, Prof? Iya, nih saya gitu. M-nya besar, Hah? M besar. M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh, malah. Iya mama. Langsung namanya. kes ya? Apa? Regenerasi. Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat diabetes 1,5 tahun, kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, MBD AKP. Berarti lebih Regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul. Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Terus saya yang ngurus. Mungkin bisa dijelasin, Prof, mungkin kemarin ada kendala apa Iya. mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia. Terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest tuh 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kali semua namanya di artis sepertinya papi Prof. Nah jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan untuk Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu.
Nah, akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak, dia pasti nggak punya suara lagi, itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya, pertama adalah aktivitas suara ya, atau capek ya. Itu jelas. Terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus ini normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaannya. Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama, Prof? Waktu itu? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Malah cepat dia, cepat kan? Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 itu bed rest, bukan penanganan. Kalau enggak hilang suaranya itu. Ada konsumsi atau obat yang Oh, tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan rekam medis gitu loh. Iya, metodenya. Ya, metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara? Ditumbuhi daging-daging. Oh, namanya ini. Nah, kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah, kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan sering. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia, kalau normal nih listriknya nggak ada, hidup nggak? Hidup nggak coba? Nggak hidup kan? Nah, itulah. Jadi cuma untuk menangani itu harus ada rekam medis. Setelah penyembuhan gitu ada maintenance-nya nggak? Oh, dia awet muda. Lihat terapi apa sekarang kan, tetap muda kan, cool kan. Tapi ada kayak terapi lagi, misalnya kayak berapa bulan sekali kah atau? Dia harus, sebenarnya harus, tapi karena mungkin saya sibuk, si emak sibuk, nggak ketemu. Kemarin aja ketemu tuh waktu ulang tahunnya Bati, yang Bati ini, ya Bati yang trans. Terus kalau Luna Maya sendiri, dia kendalanya apa sih? Aduh, Luna Maya itu yang jelas perawatan. Pengen tetap cool, cantik. Dia kan waktu itu habis perawatan, kalau nggak salah dia ikut apa gitu, atau kecantikan di mana gitu. Saya kalau satu di Amerika, menang loh dia. Luna, terus dia punya masalah penyempitan saraf tulang belakang juga, sembuh. Terus mamanya Luna juga sama, sehat juga. Tapi kan Luna kita lihat kayak sempurna banget nih. Abang, apa ada yang harus dibenahin? Oh, dari ada apa? dong. Kan namanya manusia itu pasti jangan kelihatan tampak dari luar, tapi belum tentu dari dalam kan. Nah, oh ternyata seorang Luna gini gitu. Yang tahu dokternya dong. Tapi emang metode ini bisa untuk proses kecantikan juga. Iya. Jadi di regenerasi sel itu bukan hanya untuk masalah kasus medis saja, tapi untuk perawatan kecantikan dan banyak lagi. Gitu. Cuma dasarnya mungkin kalau apa sih, saya sendiri dari bedah ya tadinya, bedah plastik, bisa lihat saya lagi. Tapi intinya saya mempelajari tentang regenerasi sel. Saya membongkar manusia itu dari apa? Dari jaringan sarafnya. Tapi cukup masif nggak sih di Indonesia terkait regenerasi sel? Kenapa? Cukup masif. Enggak. Oh, cukup masif dia. Betul. Di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia aja sebenarnya, di luar negeri juga. Cuma satu hal yang harus diketahui, harganya lumayan. Tapi dibanding dengan luar negeri jauh. Tadi juga bilang Luna ada kendala di tulang belakang ya, Iya. skoliosis atau gimana? HNP, penyempitan saraf tulang belakang. Mungkin aktivitas dia. Berarti penyebabnya bisa dari aktivitas Karena gaya dia hidup. Luna itu suka berkuda. Luna itu suka berkuda. Mungkin dia salah naik atau gimana tadinya ya. Nah itu. Tapi dia sembuh, akhirnya nggak melakukan operasi kemarin dengan regenerasi sel. Pokoknya bagus lah. Cuman satu ya, jadi regenerasi sel itu untuk semua kalangan sebenarnya. Cuma ya memang tadi untuk pemahaman secara signifikan terhadap masyarakat, ya kan, itu belum ngerti banget.
taunya makanan aja, makanan regenerasi sel, taunya stem cell. Nah, ini regenerasi sel ini membangun sel untuk apa? Memperbaiki kerusakan tanpa harus memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Jadi yang dari dalam malah keluar, gitu. Jadi bagus. Cuma memang Indonesia belum. Pelopornya baru saya, gitu. Makanya saya kemarin sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman dokter itu untuk saling menggandeng, saling tempel-menempel. Maka saya punya plan tadi yang Ma bilang, saya ingin punya klinik yang isinya dokter jantung, dokter saraf, dokter obgyn, dokter ortopedi, lengkap di situ. Maka itu plan saya untuk 2024 ke depan. Tapi untuk pengobatan regenerasi sel sendiri ada budget yang khusus yang harus disiapin? Jadi memang gini, ada hal-hal yang harus diketahui untuk menolong pasien itu kan ada juga kan kemampuan. Nah itu bisa dibicarakan, ketidakmampuan pasien itu bisa dibicarakan dengan administrasinya. Nah nanti saya sebagai tenaga ahlinya membantu atau mensupport untuk bagaimana dia bisa berobat. Karena memang kalau kalian ingin tahu ya di luar negeri kayak berapa harganya, tahu sendiri ya. Berapa kalau di luar sama sekarang kalau Indonesia kisaran nggak disebut. Kalau di luar negeri ya itu misalkan dia 10 kali terapi itu 2,5 M. Kalau di Indonesia berapa persen itu menurun? Oh jauh di bawah. Saya itu makanya kenapa satu sisi takut juga, kenapa takut merusak ya. Tapi satu sisi saya ingin bantu orang Indonesia kan tahu sendiri. Wah itu ya udah silakan aja. Nah, jauh harganya jauh. Misalkan di sana 8 di kita 2. Oh, sejauh itu ya? Iya saya buat kayak gitu sebaik mungkin untuk mereka bisa berobat. Jadi kalau dia datang ke luar negeri dengan nilai kasarnya 2,5 M tadi, misalkan dengan kasus ada retinitis pigmentosa namanya kebutaan permanen, itu kan belum bisa ditanganin secara signifikan oleh si medis yang berurusan dengan kasus itu kan. Nah itu saya bisa selesaiin. Itu harganya berapa? Mahal. Nah itu, jadi intinya bahwa regenerasi sel itu cukup lumayan, tapi yang tadi asal dikasih tahu sih administrasinya untuk bisa berobat. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa berobat sih kan. Ngeri katanya. Kan banyak masih bilang begitu kan, ngeri kali. Kalau yang udah paham, dia pasti tidak akan pernah ngomong 2 kali dan tidak akan ada nawar. Berarti untuk saat ini kalau ada yang tertarik untuk regenerasi sel bisa kemana? Ya silakan aja, bisa datang ke Cipete untuk ketemu sama emak. Jadi ada beberapa klinik amal juga, terus ada juga yang khusus sama emak dengan profesional. Tuh, gitu loh. Saya tuh memang banyak lah memberikan pelayanan kayak di misalkan di Padang, di Pekanbaru, terus di Jambi, nyala. Oke. Masih ada kartu nama nggak biar spelling namanya? Aduh, nggak dibawa. Spelling nama. Ya. Sama. Profesor, dokter, DR gede. Dokter. Oke. Dokter Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Dede Supriyatna. Ini. Enggak pakai P Supriyatna. Oh, ini. Ya, kayak itu pakai Y dong. Oh, pakai Oh nggak ada I-nya ya? Enggak pakai I. Supriyatna benar. Oh benar kayak tadi. Iya. Oh ijazahnya malah nggak ada Y. Tapi saya pakai yang di ininya pakai Supriyatna. Iya, di ijazahnya nggak ada Y. Supriyatna MBED. MBED. Prof, M besar, berarti kalau di Indonesia kisaran ratusan juta ya, Prof? Iya, ini saya kayak gitu. M-nya besar? Hah? M besar? M-nya besar, B-nya besar. Kalau lulusan luar gitu, MBED. Kalau kita ED-nya? SBD, SBDP, spesialis bedah plastik. Kalau saya kan bedah kepala juga. MBED-nya kecil. ED-nya kecil. Oke. Oh. Terus AKP regenerasi sel. Izin nomor, Prof? Hah? Izin nomor mama. Oh malah. Iya mama. Langsung nomornya. case ya. Iya.
Regenerasi sel atau regeneration sel. Oke. Ya. Raffi Ahmad sempat mengalami kendala pita suara di tahun 2019 lalu. Bahkan, disebutkan bahwa Raffi Ahmad sampai berniat terbang ke Jepang untuk mengobati sakitnya. Akan tetapi, rencana Raffi Ahmad ke Jepang untuk berobat ternyata digagalkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan di bidang generasi sel. Prof. Dr. Dede Supriyatna Mbet AKP merupakan sosok yang berhasil menggagalkan Raffi Ahmad berobat ke luar negeri. Pasalnya, Dede Supriyatna menawarkan pengobatan melalui metode generasi sel untuk solusi gangguan pita suara yang dialami suami Nagita Slavina itu. Dede Supriyatna yang ahli di bidang generasi sel pun menerangkan kondisi Raffi Ahmad ketika akan dia tangani. Sebenarnya gini, pertama-tama Raffi hipotiroid, jadi dia ada perawatan di RS pertama di Indonesia, terus dia sempat bedres 1,5 tahun. Kata Dede Supriyatna ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Menurut Prof. Dede Supriyatna, sebelum dia tangani, Raffi Ahmad sempat berniat untuk berobat ke Jepang. Nah itu dia akhirnya mau ke Jepang, mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, terangnya. Namun, Prof. Dede Supriyatna mulai mengenalkan metode pengobatan generasi sel kepada Raffi Ahmad. Saya bilang di Indonesia itu banyak kemajuan-kemajuan dalam teknik medis, salah satunya itu generasi sel, katanya. Raffi Ahmad pun tertarik dengan pemaparan yang diberikan oleh Prof. Dede Supriyatna. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya pagi dikabari, ditangani, dia sembuh, lanjutnya. Bahkan, proses penyembuhan Raffi Ahmad terbilang lebih cepat dari semestinya. Cepat dia penyembuhannya sekitar 2 minggu. Normalnya dia UTK bedres aja 1,5 tahun. Itu bedres bukan penanganannya, tutup Prof. Dede. Seperti diketahui sebelumnya, Raffi Ahmad memang sempat mengalami kendala di pita suara akibat terlalu lelah bekerja. Raffi Ahmad pun sempat menarik diri dari pekerjaan dengan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga selama beberapa bulan. Boleh dikenalin dengan Prof siapa tadi? Oh, oke. Nama saya Profesor Dr. Dede Supriyatna, ini aktif AKP. Berarti lebih regenerasi sel. regenerasi sel. Tadi kata Mbak Vera katanya Prof yang sempat menyembuhkan Raffi Ahmad dan Luna Maya ya? Ya betul, Luna Maya, pokoknya keluarganya Raffi lah. Saya yang urus. Mungkin bisa dijelasin Prof, mungkin kemarin ada kendala apa mungkin dari Raffi ataupun Luna Maya Oh, sendiri? sebenarnya sih gini, waktu pertama-tama itu kan Raffi terkena hypothyroid itu kan. Jadi dia ada perawatan beberapa di rumah sakit beberapa di Indonesia, terus dia mau sempat dia bed rest ya. Bed rest itu 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Nah itu dia harus mau ke Jepang. Mungkin ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Terus saya bilang sama Raffi di Indonesia atau di kedokteran itu banyak kemajuan dalam teknik medis. Ya, salah satunya seperti regenerasi sel. Apa tuh Prof? Terus saya lama-lama kalau anak-anak manggilnya jadi papi semua kan, dekat kayaknya semua namanya di artis panggil papi Prof, papi pernah. Jadi akhirnya dipilih salah satu pilihan Raffi kalau mau regenerasi sel ambil tindakan deh. Akhirnya dia ambil tindakan itu. Nah akhirnya dalam pagi dikabarin, ditanganin, dia sembuh. Jadi tidak ada lagi dengan pita suaranya. Kalau nggak dia pasti nggak punya suara itu Raffi. Itu pantangannya apa sih Prof? Artinya ketika dalam masa pengobatan sendiri Raffi harus menghindari apa sih Prof kemarin? Ya pertama adalah aktivitas suara ya atau capek ya. Itu jelas, terus makanan yang memicu untuk pertumbuhan selnya itu sendiri. Tapi kalau udah bagus normal lagi makan. Sedangkan Raffi aja waktu proses penanganan harusnya dia bed rest, dia masih menambah Kerjaan ya? Nah, makin banyak lagi. Tapi sukses buat Raffi deh. Raffi sukses sekarang. Tapi berarti proses penyembuhannya berapa lama Prof? Kalau di medis itu memang kita nggak boleh dijelasin ya, karena ada linknya gitu, jadi nggak boleh. Padahal cepat dia, cepat banget. Raffi waktu itu 2 minggu. Bisa dibilang lebih cepat dari yang semestinya normal. Ya iyalah, normalnya dia aja untuk bed rest aja dia 1,5 tahun. 1,5 tahun itu bed rest bukan penanganan. Kalau enggak sedang suaranya itu. Ada konsumsi atau obatnya? Oh tidak ada. Regenerasi sel itu dia hanya memperbaiki sel berdasarkan reka medis gitu loh. Iya metodenya. Ya metodenya itu adalah kelistrikan di dalam tubuh, tapi harus ada apa? Data medisnya. Apa masalahnya si pasien ini, misalkan seperti Raffi pita suara. Kenapa pita suara ditumbuhi daging-daging? Oh namanya ini. Nah
Nah kalau misalkan kita bicara dengan medis lain, oh diangkat, ya kan? Atau dengan banyak terapi lain yang dilakukan. Nah kalau kita membunuh sel tanpa harus melakukan pembedahan, tapi melalui kelistrikan tubuh, gitu loh. Kelistrikan, sorry. Iya, kelistrikan tubuh. Kita kan manusia.